Ya karena kalau kita kaji Islam ada 3 tuh, Fit. Pertama kan Islam dari sumbernya. Dari mana sumber Islam? Dari nas. Apa itu sumbernya? Dari sumber Islam. Ya Pak, Quran hadis kan? Iya. Ada yang kedua, hasil dari atau buah dari ijtihad, pemikiran, pendapat-pendapat dari ulama. Itu namanya apa? Kita sebut aja ijtihad atau bahasa ilmiahnya itu afkar, Pak. Afkar, pemikiran ulama ya kan. Dalam kurung ijtihad, ada di dalamnya lagi ada fatwa-fatwa kan? Ya cuma nanya. Ada berapa ya? Masih sama banget, Pak. Itulah, tambah lah 100 biji kalau beli. Enggak, Pak. 100 biji 112 pegang. 2. Pin 25. Oh iya benar Pak, siap. Nanti kami laksanakan. Udah mau habis ya. Nah, kalau di apanya tahu ini sauj. Kalau di S2 Bapak ini belajar nih apa? Metodologi kajian kajian prinsip dasar Islam. Mabad Islam. Pertama dari sumber yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Hadis lebih sempit ya Pak. Sunnah lebih luas. Waalaikumsalam. Baru yang ketiga yang tadi Pak, yang ketiga permasalahan tadi, yang kayak mana permasalahan tadi siapa? Sri tadi nanya apa pembahasan tentang apa? Pengobatan. Pengobatan. Itulah dia masuk ke tulisnya. Tradisi. Yang ketiga itulah banyak yang ada yang di Indonesia yang seputar kita yang seringkali bersentuhan dengan masyarakat kita yaitu tradisi. Ya kan? Apakah memang itu betul ya? Itu awal mulanya dari netnya dulu ya kan. Sama seperti obat. Obat itu bisa jadi syirik. Obat itu bisa jadi syirik. Ketika kita minum obat bisa jadi syirik. Ketika kapan? Ya makanya kita menggantungkannya hanya kepada obat itu. Dulu Nabi Musa pernah sakit perut. Dia minta sama Allah, ya Allah aku sakit perut ya Allah tolong. Disuruh Allah ambil obat atau daun jarak atau apa di bukit Sinaga. Yang kedua pas Nabi Musa sakit perut, dia nggak langsung minta doa sama Allah, langsung diambilnya aja tadi. Daun tadi kalau kita mungkin daun gambir, daun jambu kan, jadi kalau sakit perut gitu ya, daun jambu. Jambu itu tuh perut. Nah kan, dia ambilnya gitu aja langsung. Kemana dia ambil? Nabi Musa, ke si bayi atau nanti? Si bayang. Dia ambilnya. Makanya, tiba-tiba ya Allah, kok masih sakit perut? Ya Allah, apa tahu? Dia tahu kan, langsung aja ya, minta sakit aja. Ya itu dulu sama aku minta Bismillah. Kayak sama juga kalau di logika kan, kita baca Quran kalau memang ada hafalannya yang Allah sampaikan di akhir ayat itu semua ada izin Allah semuanya. Ada yang diizinkan Allah, ada yang apakah semua hal itu selalu diizinkan oleh Allah? Apakah semua yang diizinkan Allah? Enggak, misalnya kita sudah melakukan sesuatu. Kita sudah berbuat sesuatu, apakah memang itu sudah dapat izin Allah atau belum diizinkan? Misalnya sesuatu itu sudah terjadi, sudah kejadian, sudah kita lakukan. Itu bisa dikatakan ada izin Allah nggak di dalam perbuatan aktivitas itu kan? Ya. Nabi Musa diizinkan Allah pertama ambil daun tadi sehat, berarti diizinkan dan dikabulkan. Yang kedua diizinkan Allah dia ngambil ke situ sampai makan, tapi tidak diizinkan. Contoh kan, Rani Fitri diizinkan Allah untuk ke kampus kuliah. Pertanyaannya sekarang ini, apakah hanya sekedar izin atau apakah hanya Allah mengizinkan kita kuliah ini atau tidak diberkahi, tidak diridhoi, tidak dibimbingnya, diberkahinya inilah sekarang yang jadi tugas manusia. Semua hal itu diizinkan. Tadi yang Sri tadi kayak mana pengobatan? Apa yang tadi kayak mana kejadiannya? Minum apa? Kayak ponari di mana tuh di Batu itu kemarin tuh? Batu ponari kan mungkin belum tahu kan. Jadi dia dicelup batu itu sehat sembuh. Banyak orang mati. Tapi pas dia udah SMP udah hilang ilmunya, udah nggak ada lagi. Pas dia kecil itu SD.
permisi ya Pak. Ya baru duduk ya. Ayo Jidan, langsung Jidan, berdiri aja, cepat. Yang kemarin yang pertanyaan Pak Amdan, yang semampu itu. Nah, jadi apakah sekarang diizinkan? Tadi sembuh kan? Itu diizinkan Allah memang ya Pak? Diizinkan Allah. Mau pakai batu, mau pakai emas, mau pakai besi, mau pakai apa lagi? Batu giok, batu akik, batu apa? Tapi apakah itu diridhoi atau diberkahi Allah? Kan gitu. Itulah dia tadi, maka tradisi kita tadi itu belum tentu semuanya dibetulin sesuai dengan Islam. Memang ada juga namanya istilahnya adat bersandingan syarak bersandingan kitabullah. Tapi apakah semua di adat Indonesia itu bersandingkan kitabullah? Yang mungkin kalau kita mendekati tradisi-tradisi yang mendekati Islam, tradisi apa? Kalau Jawa memang tadi kata Pak Amnan, kejawen itu dulu agama sebelum Islam ada namanya kejawen, aliran kepercayaan seperti itulah. Itu hasil asimilasi atau tahu asimilasi? Persentuhan antara Hindu dan Islam. Kalau di Sunda namanya kapitayan. Kalau kita sebelum ada Islam di Korsea itu ada agama namanya, masih ada sampai sekarang di satu kampung. Dia masih menyembah Mula Jadi Naboron. Tuhan Mula Jadi Naboron. Tuhan satu juga. Apa agama yang di Batak itu? Kalian tahu dekat tahu agamanya? Agama Parmalim kan Pak? Agamanya Sisingamangaraja. Di Jawa Kejawen, di Sunda Kapitayan gitu-gitu. di Simalungun ada pasukan Pelbegu. Pelbegu, ha. Pelbegu. Lanjut. Di Simalungun. Nggak apa-apa. Oh, jawabannya belum ada. Jawab aja kan. Karena mau bapak tambahin. Mau ada ditambahin dari jawaban itu nanti. Oke? Semangat ini udah ada lagu lagi. Jadi fokusnya hari ini sebelum nanti Zidan maju sedikit, apakah karena di kuliah ini diberkahi Allah? Caranya supaya diberkahi Allah, caranya gimana Dik? Supaya langkah sidik itu diberikan Allah kebaikan, keberkahan. Berdoa tentu lagi-lagi kembali lagi ke kaji kita di awal Bismillah dan Bismillah. Memahami atau memulai sesuatu dengan melibatkan Assalamualaikum. Salah. Melibatkan siapa Bu? Melibatkan apa? Melibatkan Allah. Kalau tanpa Allah, nggak ada yang Allah. Hakikatnya semua itu Allah. Tapi belum tentu itu diberkahi Allah. Hakikatnya diizinkan Allah semuanya sih. Ngajar, sidik, apalagi kuliah, itu semua sidik lagi apa itu lagi HP itu semua pasti izin Allah. Tidak ada yang tidak izin Allah. Tapi kalau dari usul tauhidnya apakah izin Allah itu sekaligus dalamnya ada? Apakah dari izin Allah itu bisa kita masukkan, kita ikutkan?
Pertanyaannya kemarin apa? Gimana? Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan Nyambung. menjawab pertanyaan dari Pak Istian. Mungkin dia sedang hadir ya. Ada pertanyaannya, dengan saya, bagaimana cara menasihati orang yang sudah tua? Baik, dan itu berdasarkan menurut Mangala. Jadi saya akan menyampaikan opini saya bahwa setiap memberikan nasihat harus lihat dulu siapa yang ingin kita menasihati. Di sini konteksnya ke orang tua. Bagaimana kita ketahui bahwa umumnya orang tua fungsi kognitifnya itu semakin lama semakin menurun. Ini berdampak pada mood atau kondisi kejiwaannya yang cenderung lebih mudah untuk tersinggung. Sehingga bila penyampaian nasihat ini tidak tepat, maka dia akan merasa dirinya akan ditekan sehingga muncul masalah yang baru. Jadi opsinya menurut Mangala kita Dengan doa aja, doakan aja dari. ya memberikan nasihat kepada orang tua, hendaknya kita memulainya itu atau prosesnya itu yaitu mengajak orang tua itu tersebut berdialog terlebih dahulu. Biasanya orang tua ini kalau diajak dialog bagaimana kisah dia pada masa muda itu kita harus dengarkan dulu dengan baik bagaimana berjalan dia pada saat muda, terus biasanya itu akan membuat dia tertarik untuk berdialog pada kita. Nah, seiring dia menyampaikan ceritanya itu baru kita singgung peringatan atau nasihat kita terhadap dia. Tentunya dengan kalimat yang sopan dan tidak terlalu bahasanya tidak terlalu intelek karena dia orang tua. Jadi ini bisa membuat dia tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, jadi disampaikan dengan cara yang lembut, sopan dan tidak di dekat orang yang lain. Jangan sampai kita menasihati dia itu di dekat orang lain karena ini sifat Permalukan. ya tensi pada jiwanya yang menjadi marah. Terus tak lupa pula kita harus tetap berdoa seperti yang kita Bertahap, jadi bertahap ya, bertahap. Ya. Nasihatinya pelan-pelan, kita masukkan dulu, kenal apa PDKT dulu pelan-pelan Ya. gitu ya, basa-basi ya gitu ya. Ya mungkin ada tambahan dari Mas Gali. Oke, ada pertanyaan satu lagi ya. Lagi alhamdulillah. Bang, Ahmed, bisa diulangi pertanyaan yang kemarin? Ketika kita berdakwah itu apakah harus betul-betul apa mastata'tum itu semampu kita, dakwah dengan semampu kita itu maksudnya gimana? Dikaitkan gimana? Pokoknya Salah ini kan Pak? kemampuan kita Di yang hadis itu lah dengan Mangala ada implementasi penerapan pembangunan yang dekat. itu. Situ kan ada 3. Terus pertanyaan Bapak, kenapa mampu tidak dimasukkan ke dalam 3 itu tadi? Gitu. Oh, itu ya. Oh iya. Nah, ilmu tadi itu ya ditegakkan ilmu amar ma'ruf nahi munkar. Tapi di Mangala kenapa tidak ada unsur sebatas kemampuan? Ini bukan pertanyaan tadi kita bakal Ya, jadi begini Pak, pada saat pembuatan makalah ini saya mengira bahwa klasifikasi orang yang mampu syarat itu ada 3: berilmu, lemah lembut, sama yang terakhir sabar. Nah, orang ini dapat memenuhi ketiga ini, maka dia dikatakan mampu untuk menyampaikan apa mampu itu. Kalau enggak diam ya, itu yang di hadis Nabi. Kurang-kurang. Nanti bisa diluaskan lagi ya, kayak mana itu sabarnya bagaimana, atau apa yang kemarin tanyakan kesabaran. Ketika apa ya kan?
Contoh ada tetangga kita yang ribut kayak gini misalnya, suara-suara gini. Cemana kita tahapannya? Semampu kita biarkan aja atau kita kayak mana? Kita lapor ke Kepling kemana? Coba kalau Jidan. Contoh kasusnya, misalnya ada, kan sering kita temukan tuh tetangga-tetangga kita berbuat yang tidak sesuai etika lah. Ya, menurut awak, saya kita lihat dulu ini siapa yang melakukan keributan ini. Apakah memang dia tetangga dekat kita atau orang asing? Kalau di sini kan kita orang asing, rasanya kalau kita menyampaikan, rasanya itu sulit diterima. Yang ada nanti munculkan masalah yang baru lagi. Kalau tetangga memang kita tinggal di situ, dekat mungkin bisa aja, karena kan sudah sudah dekat, maka nggak akan ada bisik-bisik. seandainya dia tetap kayak gitu gimana? Ya, satu-satunya jalan yang melaporkan kepada kepala lingkungan. Nah, untuk mengkondusifkan situasi gitu ya. Oke. Maka jadi gini kan, kalau misalnya kita kaji lagi kata-kata mampu itu tadi, ya Rinaldi, banyak di ayat atau di hadis. Misalnya Rinaldi, kata Nabi kalau memang mampu manistato alba'a, ya kan? Maka falyatazawaj, nikah kan Dik. Kalau memang Sidik sudah mampu, sudah bisa, sudah dapat memenuhi syarat, maka disuruh nikah. Nah, itu satu. Baru dari haji juga, walillahi ala nasi hijul bait. Terus manistata'a ilaihi sabila, ya kan? Oke, jadi kan dalam Islam tadi tidak bisa kita betul-betul untuk memenuhi kriteria, istilahnya apa tuh ya, yang idealnya ya kan, ketakwaan, ibadah, ikhwan semana lah coba. Jadi yang diinginkan Allah itu apa? Kalau memang kita belum bisa maksimal, Bu, kita harus ngapain jadi? Kata-kata manistato'a di sini maknanya apa? Ya, bukan semau kita, tapi semampu. Tapi jangan hanya dimampu-mampukan, hanya sepelekan gitu, dimudah-mudahkan kan istilahnya tadi. Kalau memang tadi kayak dakwah tadi fa'ilam nastati, kalau kita tidak mampu dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan jabatan kita, maka ubahlah maksiat itu dengan apa? Dengan lisan tadi, baru dengan doa. Tapi sebenarnya kalau kaji tasawufnya, doa itu lebih ngeri kan, bisa membalikkan rumahnya, itu bisa hancur mungkin gitu kalau memang doanya betul-betul ya kan. Oke. Apa namanya tadi dengan lisan, nah itulah tadi istato'a tadi kan. Kalau juga kita kaitkan lagi di dalam hukum Islam, nggak ada air, kita wudhu tiba-tiba tak ada air, apa kata Allah? Fa'ilam tajid, fa'ilam tajidul ma'a fayatam mamu sa'idan, ya kan? Jadi itu dalam Islam rupanya ada celah bagi kita ketika kita tidak bisa memenuhi hukum itu, maka ada alternatif peluang. Kalau si Jidan nggak bisa sholat berdiri, apa kata Nabi? Duduk. Nggak bisa duduk, dibaringin. Nggak bisa juga baring, kayak mana Jidan? Pakai isyarat mata gini aja Jidan. Oh nggak bisa, udah gugurkan aja ya kan? Itulah tadi. Baru masalah kehidupan keimam, misalnya kita dalam kesosial, dalam kehidupan kepemimpinan. Kalau imam itu, makmum itu nggak mampu ketika dia batal atau dia tidak mampu menyelesaikan sholat tadi jamaah ketika dia jadi imam, maka dia disuruh mundur. Kalau misalnya presiden kita ini nggak mampu, maka fa'ilam yastati, maka hendaknya dia mundur kan gitu. Legowo ini jangan mau lagi 3 periode gitu kan. Pemilu diundur, itu kan berarti dia udah menyalahi. Bahkan sholat pun tadi kan jelas, puasa kan juga ada. Ketika lagi apa? Lagi haid kehalangan, sholat juga begitu. Ketika lagi di jalan, ketika sakit, dibolehkan kita untuk apa? Untuk mengkosor ya. Bukan untuk puasa tadi, untuk mengkodonya gitu kan. Nah, jadi intinya adalah dari sini kita ketahui dalam Islam tidak semuanya itu harus sesuai dengan apa istilahnya, tidak ada yang kita nggak bisa lurus-lurus saja, tapi kadang ada tadi kesalahan kita, kekurangan, maka itulah gunanya istighfar. Oke. Mudah-mudahan tadi dengan kita tadi semangat kita, dengan kita bersungguh-sungguh betul-betul, dan ditambah lagi doa kita mohon istighfar, itu jadi keberkahan atau dapat kita amal, disebut juga nanti amal kita tuh amal yang soleh, seperti itu ya. Oke, ya, inilah penekanannya bahwa kita dalam Islam itu tidak boleh
memaksakan sesuatu. Bahkan dakwah tadi ada tahapannya. Seperti itu ya. Paham? Oke, bisa dipahami ya? Nah, itulah kata-kata man istata'a itu. Mudah-mudahan nanti kita diberikan Allah kemampuan untuk Jawab ujian. mudah-mudahan kemampuan nanti kita kepada Allah minta biar dimampukan untuk apa? Menjawab ujian, Pak. Ya, untuk menjalani kehidupan ini dengan fisabilillah, dengan penuh perjuangan, semangat, keikhlasan, ketawakalan dan apa lagi? Kawan. Kesabaran dan lain-lainnya. Itulah pokoknya suatu kebaikan lah. Insyaallah ya, mudah-mudahan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik. Udah ya. Silakan. Tutuplah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini penutupan dan alhamdulillah kita sudah selesai ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita dapat walaupun sedikit, walaupun tidak begitu banyak kita membahas makalah ini, mudah-mudahan apa? Kita selalu berharap kepada Allah, apa tadi kembali diberikan Allah, diberkahi Allah segala langkah kita, segala aktivitas amal kita menjadi amal tadi amal yang soleh dan soleha kalau wanita. Insyaallah ya. Dan itu semuanya kembali diawali dari bismillah, dari doa, dari mulai awalan niatnya untuk kembali kepada Allah tadi. Tidak ada yang tidak Allah. Ya kan ini tadi semua itu kembali kepada Allah. Tapi betul-betul jangan sampai tercemar, jangan sampai gara-gara disebabkan gara-gara nilai setitik rusak kita susu seberang. Jangan sampai sidik gara-gara ke kampus hanya mau TP-TP atau mau ketemu Rani misalnya gitu kan. Itu jadi habis pahalanya nggak ada dik, sayang lah dik, jauh-jauh dari mana? Bastagi ya apa sih bahaya? Apa daerah mana? Ya itu ya. Sibolangit. Nggak ada gunanya. Sama Fitri kalau kuliah cuma nanya untuk mendapatkan gelar supaya diri kertas undangan nanti sama Ikhwan SPDI dan Fitri SPDI. Sampai situ aja lah udah habis gitu. Ya kan? Akhirnya amin. Akhir kata mudah-mudahan kita menjaga niat kita. Kalaupun nanti Allah memberikan kita jalan kita tamat kuliah, alhamdulillah. Kalaupun seandainya nggak dapat rezeki, belum dapat rezeki kita kuliah tamat di Unifa, ya udah itu mungkin ya nasib-nasiban lah istilahnya. Yang penting kita jaga apanya? Renaldi, niat baik itu dijaga. Dek, dijaga ya, Dek. Dek. Apa tadi Bapak bilang? Menjaga sih siapa? Ya soalnya waktu kemarin nginep kan asik teleponan aja dia. Aduh, bahaya ini. Astagfirullah. Menjaga niat tadi, menjaga hati. Karena kalau hati tidak dijaga, apa yang terjadi? Kan nih. Kalau hati kita jaga, apa yang terjadi? Apa dampaknya? Apa akibatnya? Fit. Dijaga dicuri orang. Kalau hati Fitri lapang, insya Allah hidup pun akan terasa senang. Walaupun ada banyak kesulitan, dihadapi dengan tenang. Tatmainul qulub. Kan gitu. Ada lagunya kan. Oke, karena itu hakikatnya kan Pak Hamdan, bahwa dalam satu hadis Rasulullah dikatakan innama yub'atsu biniyati. Kita ini dibangkitkan Allah dilihat dari niatnya. Kita membunuh orang, Rani membunuh misalnya si dan dalam peperangan karena dia murtad gitu kan. Pahala loh, karena niatnya hati-hati. Nah gitu lah, itulah. Bahkan membunuh pun bisa dibenarkan kalau niatnya untuk berjihad atau melindungi diri kita gitu kan. Misalnya ada di jalan kita lagi dibegal dan sebagainya. Jadi hati-hati ya, bahwa kita jangan sampai niat kita salah. Kalaupun ada misalnya niatnya mau dunia atau kesenangan ya mungkin ada hal-hal itu yang masuk ke dalam tubuh kita, dalam diri kita ya kita istighfar, kita jauhi itu semua supaya betul-betul kita terjaga, dilindungi Allah, dilindungi dan diberkahi Allah. Mudah-mudahan ya. Itulah motivasinya hari ini adalah kembali kepada Allah dan kembalikan niat kita untuk Allah. Mudah-mudahan niat itu tadi bisa kita amalkan. Tapi niat saja tidak cukup, harus dengan usaha semampu kita, sekuat kita. Insya Allah ada
jalan. Maka kembali lagi doa terus kita, Allahumma inna nas'aluka doa afiatan jasad ya. Enggak, doanya konteksnya adalah ilmu. Ilmana fi'an. Ya itu juga enggak apa-apa ya. Ilmana fi'an wa amalan sholihan wa rizqan wa si'an. Kalau sidik wa zaujatan belum ya dik, belum. Nanti wa zaujatan sholihatan wa zaujatan arba'atan. Enggak. Oh enggak langsung. Amin ya rabbal alamin. Nas'aluka rizqan wasi'an wa ilman nafi'an mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Akhirnya saya juga mohon maaf banyak sekali kekurangan, dan sekali lagi mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada waktu kita diskusi atau apa ya kan, setelah silaturahmi kita gitu nggak apa-apa. Ayo, iya bang, ayo apa? Itulah harapan saya, mudah-mudahan ya kita terus semangat untuk belajar, terus semangat jangan sampai kita semangatnya tugas mahasiswa hanya untuk belajar. Oke? Ilmu dan ilmu. Mudah-mudahan ilmu itu membawa kepada keberkahan, kepada amal soleh, dan nanti insya Allah kita digolongkan Allah min ibadika sholihin, min ibadika sobirin, wa min ibadikal muttaqin. Nah, mukhlasin susah mukhlasin. Mukhlasin hanya Allah yang menentukan itu ikhlas atau tidak. Oke ya, amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Udah dikasih semua. Berapa? Bebas, kadang berapa? Kemarin UTS 3, ini 5 lah. Nah. 5 aja lah boleh. Yang UTS itu udah awak kasih ya, rupanya nggak di print. Ya kan, untuk UTS kemarin, ini kayaknya yang UAS di print wah. Itulah, ya. Yuk ya. Apel dulu. Makasih banyak ya. Oh ya. Ya. Mana nggak masuk? Kemarin kan ada Bapak ini kan, nanti upload ya. Nanti Bapak upload. Nanti kasih link. Kemarin baru saat. Kan ada juga soal UASnya pun nanti ada tentang itu kan berpisah. Iya, coba. Itu kalau Bapak masuk Pak? Enggak. Kirain tadi Pak Aludin. Udah, masih di sini ya. Padahal udah 2:30. Belum tidur mana? Masih di sini ya? Hah? Oh, udah kosong. Udah di situ ya? Ayo, Dit. Saya mau jemput makanan saya, Pak. Oh. Coba. Terakhir di soalnya. Salam. Mana? Udah dikasih tahu kan makan ya? Hah? Belum dibikin soal. Iya, masih kasih tahu nanti. Iya, Kasih ke dia. Terus mau ditutup. Assalamualaikum. Ya Ustaz, saya TV. Ya Al-Mukarram. Iyalah. Mau masuk? Iyalah. Baik. Kami mau jalan-jalan kan, guys. Hari ini masuk makalah TV. Yuk, TV lanjut. Mas, gitu.
sekarang lagi masuk ke Islam kan ya, kalau mau mengkaji Islam, kalau kita mau belajar Islam, pendekatannya atau metodologinya dari mana pertama? Nah, dari sumbernya, nasnya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, turunannya hasil dari Quran hadis ini apa? Di bawah Quran hadis, Satibi. Ijtihad atau apa kalau fatwa-fatwa ulama. Itu kan sebenarnya dari pemikiran, diistilahkan yaitu afkar, dari pemikiran afkarul ulama ya. Bisa tadi ijtihad, bisa fatwa, bisa ijma. Dan yang ketiga, ya enggak, itu semua udah selesai. Ini yang kedua ini nanti insyaallah afkarul al-Imam Asy-Syatibi kan ada rahimahullahu taala. Wa radhiyallahu an wa radwan insyaallah ya kan? Iya. Imam Asy-Syatibi kan udah meninggal memang ada termasuk imam utama gantinya. Yang ketiga, inilah yang banyak terjadi di Indonesia. Dari mana? Orang banyak mengkaji Islam dari sisi enggak, yang ketiga ini. Ya, dari adatnya. Al-adat. Memang adat itu kadang jadi hukum, al-adat muhakamah. Cuman banyak sekali adat-adat yang keliru, berseliwangan di dalam masyarakat. Netizen plus 62 itu adat yang keliru. Adat-adatnya memang menyalahi Islam. Misalnya gimana? Kalau misalnya kita beradat, dia adat itu boleh, tapi bisa asal apa kaidahnya? Ya, adat bersandingkan secara. Jangan sampai salah. Kita kan mensyariatkan. Ada kaidahnya ya. Terus mensyariatkan. Mensyariatkan apa? Kita laksanakan syariatnya dulu, Ustaz. Ya. Syariatnya udah terpenuhi baru pakai adat boleh. Ya. Tapi Adat harus terkaji atas syariat. Itu dia. Mengikuti adat itu tadi. adat bersandingkan syarak bersandingkan kitabullah. Kaidahnya kan gitu. Kalau usul fikihnya al-adatu muhakamah, tapi memang nggak boleh bertentangan dengan tadi bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jangan sampai ini mengalahkan. Kalau memang ilham belum mampu secara adat, ya kan? Jika belum mampu secara adat nikahnya, nah, kan? Kita boleh. Kayak misalnya ada contoh-contoh kayak di Padang, dia menjampui adat-adat siapa nih orang Minang sini? Itu dibolehkan nggak? Jadi Bang Fali ini tinggal modal apa aja, bawa baju saya bawa kolor aja, modal udah jadi dinikahi kan gitu. Nah. Enggak, itu boleh nggak seperti itu dalam Islam? Boleh. Itu kalau di apa ya di Padang di Islam kan cuma ada itu. Ada saksi, ya kan? Ada mahar. Kalau hanya memberi uang resepsi kan dalam Islam nggak masalah Pak, kecuali kalau dia yang meminta. tapi kehormatan Bang Fadli kayak mana nanti ya? Dia dibeli ya kan? Terbalik lah enggak? Nah. Dalam Islam memang boleh kita ya untuk seperti itu, adat itu. Perempuan yang melamar, bukan laki-laki. Kan gitu di Pariaman itu. Apa Khadijah melamar Rasulullah? Oh, Khadijah. Rasulullah menikah syariat Islam belum turun. Enggak, Khadijah itu yang melamar Rasulullah atau Nggak bisa, karena Nggak bisa. Ini ada lamaran. Jadi bilang Khadijah bagus. Itu kalau menikah sama janda. Oh, kalau janda dia harus. Pokoknya kalau selama adat itu bertentangan HAM ya nggak usah dipakai. Kalau memang ngapain ngasih makan mulut netizen yang budiman? Iya. Udah. Kan nama di nama nih. Ini hukum nih Pak. Oh, gitu. Harus dulu kan. Yang salah-salahnya. Ya yang paling benar ya. Si paling benar. Seperti itu lah. Jadi kita dalam Islam ini harus cari yang mana yang lebih utamanya, lebih prioritasnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemakalah tentang apa saat ini? Judulnya? Keutamaan sedekah, ya kan? Sedekah bagaimana?
Bagaimana sedekah itu dalam hukum Islam, bagaimana hukumnya? Ya kan? Oke. Kita mulia di apa? Mulia. Bagaimana ketika ada kita punya uang, kita punya harta, hukumnya bagaimana? Itulah nanti akan dibahas oleh Syatibi. Cuman sedekah ini banyak ya, ada sedekah wajib, ada sedekah. Nanti kita akan membahas sedekah sunnahnya. Kalau sedekah wajib udah pasti. Sedekah wajib contohnya apa? Jadi, Ustaz, pertanyaannya Ustaz, sedekah yang dipaksa itu apa Ustaz? Sedekah yang dipaksa. Sedekah yang dipaksa? Oh, yang kayak kemarin itu bayar futsal. Ustaz takut ya. Itulah itu kan kita bahas. Itu tentang keutamaan. Oh, bukan hukum. Bukan. Masa kita yang boleh toko? Betul. Berarti dia udah nggak ada adab. Sedekah wajib, misalnya ilham kepada Madinah, wajib nggak sedekahnya? Wajib nggak? Ya belum wajib lah. Belum wajib kan, Am? Belum kan? Sedekah kebaikan ya. Kata Nabi kalau nggak bisa sedekah dengan uang, sedekah dengan Pak, jangan dibangkitkan. kalau nggak bisa sedekah dengan uang, sedekah dengan Madinah nggak perlu juga. at-tabasum, sedekah dengan senyuman. Ya kan? Karena senyuman itu indah, senyuman itu ya kan? Senyuman perempuan ke laki-laki nggak boleh. Nggak boleh memang senyum, oke. Berarti Islam harus jutek, harus muka sangat. Nggak juga, hanya sekedar ya gini aja, senyum malu-malu kan gitu. Kan karena cinta dulu itu cinta malu-malu kan. Kalau memang si laki-laki itu salah mengartikan ya kita istighfar lah, karena kita hanya sekedar untuk supaya kita membuat suasana itu. Kalau Satibi salah kegeeran ya, salah Satibi bilang ngapain kegeerannya, apa terlalu baperan ya kan? Ayo lanjut silakan. Panjang. Oke, silakan kepada pemakala untuk presentasi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sudah cintai. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Keutamaan Sedekah yang akan dipaparkan oleh saudara Ahmad Sadiq. Kepada saudara kami. Jangan berhari manja. Mulai ya. Definisinya dulu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sedekah ya. Kata sedekah berasal dari bahasa Arab ya. Bahasa Arab sodako yang artinya benar. Benar adalah artinya sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan. Banyak kata sedekah dalam berbicara berarti benar. Sedekah dalam kamus istilah fikih yaitu pemberian berupa sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan atau fakir miskin dengan tujuan beribadah atau mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terus lanjut kepada keutamaan bersedekah. Ambil penjelasan dari kitab Tamthilul Qaul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tadfa'u mitatasu'i." Artinya sedekah itu mencegah kita dari mati yang buruk. Apa-apa yang keadaannya jelek, matinya itu, maka itu bisa bisa tercegah dari kita bersedekah. Dari su'ul khotimah. Di sini dicontohkan itu matinya seperti mati terbakar atau tenggelam. Oh ya. Terus Nabi SAW bersabda juga, "Shadaqatu sirri tudfi'u wal bara'i wa shadaqatu alaniyatun natuminana." Yang artinya sedekah yang dirahasiakan itu dapat memadamkan murkanya Allah. Dan sedekah terang-terangan itu merupakan benteng dari neraka.
Apa kaedahnya saat ini? Tangan kanan memberi kan kaedahnya? Tangan kanan kita memberi, tangan kiri nggak boleh tahu kan gitu. Tangan kiri meminta. Meminta. Oke, lanjut. Ya, sekarang. Terus ini hadis semua sebenarnya. Apa lah? Terus Nabi SAW Kita belajar hadis fadilah sedekah ini, mantap nih. Nabi SAW bersabda juga, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'i. Sedekah itu dapat menutup 70 pintu kejelekan. Hadis riwayat Tabrani dari Rifai bin Hudayj, di mana sanad yang lemah. Dalam satu riwayat oleh Al-Khatib dari Anas dengan sanad yang lemah, sedekah itu dapat mencegah 70 macam dari macam bencana. Seringan-ringannya itu orang yang terkena penyakit kusta atau kalau bahasa Jawa yang sopak. Kena kusta itu dia bisa sembuh dengan sedekah. Sedekah. Kalau nggak sembuh kayak mana? Ya dia kurang sedekah. Sedekah terus. Oke, sedekahnya kurang ikhlas dia bagaimana? Lalu kalau ada ilmunya. Rumah jual, tanah jual, juga. Nggak sembuh juga. Ya, itu nanti saya kan ada ilmunya sedekah kepada orang-orang yang tidak mau sedekah itu kan ada tuh. Terus Nabi SAW juga intakunal wala bisikin karena kailan terhidup bukan itu beribah. Takutlah kamu semua akan siksa neraka sekalipun dengan sepotong kurma. Jadi kamu jika kamu tidak mendapatkan atau mempunyai sepotong kurma, maka dengan ucapan yang baik. Jadikanlah antara kamu dan neraka jahanam berupa penjagaan dan dari sedekah dan amal kebaikan. Sekalipun penjagaan itu berupa sepotong kurma. Jika tidak mampu dengan sepotong kurma, karena tidak memiliki apa-apa, cukuplah bersedekah dengan perkataan yang baik yang dapat menyenangkan hati manusia, karena halusnya ucapan atau perbuatan, karena hal itu dapat menyebabkan selamat dari neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Terus terakhir ya, dua hadis lagi. Yang apa? Terus Nabi juga bersabda, la tastahiu min aqwalil qalili fa innal firmani aqallu minhu. Janganlah kamu semua malu memberikan yang sedikit. Coba Insa nanti ulangin ya. Tidaklah, janganlah kalian semua. Janganlah kamu semua malu memberikan yang sedikit, karena sesungguhnya tidak memberi itu adalah lebih sedikit daripada memberi yang sedikit. Coba Insa ulangin. Janganlah kamu karena orang yang sedikit itu lebih baik daripada tidak sama sekali. tidak memberi sedikit. Coba ulangin. Karena yang sedikit itu lebih baik daripada memberi yang sedikit. Yang sedikit. Cuma itu. Sedikit lebih baik daripada sedikit. Coba maksudnya gimana? Sedikit. Tidak memberi itu adalah lebih sedikit daripada memberi yang sedikit. Oh, ketika kita pelit itu sesuatu yang jelek kan? Tapi masih lebih baik daripada masih lebih baik kita memberi walaupun sedikit. Sedekah, tapi tak usah sakit hati loh gitu kan. Bagus kalau usah dikasih, gimana? Coba. Nah, gimana? Kan banyak kejadiannya kan? Kau bukan kasih kan 2020 bapak kamu zaman sekarang nggak berlaku kayaknya itu. Kawan kami ada kami di cuil. Cerita apa? Karena dia ngasih jasa cuil. Oh. Jadi panggil dia cuil. Sampai begitu kan ya? Mungkin keadaannya ketika memberi itu hanya memiliki yang sedikit. Kalian cuil, kalian cuil. Ya. Tidak memiliki di kantongnya cuman Kalau mungkin ketika kita memang adanya sedikit, ya nggak masalah. Tapi kan masa mobil Alphard, mobil Mercy, BMW kasih parkir cuman 5.000 kan?
ucah kayak gitu lah istilahnya mungkin ya. Kalau memang lagi ada sedikit ya mungkin nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau memang lagi ada banyak terus ngasih sedikit itu mungkin yang Iya, ada jadi ya. kesel orang. Kalau sama anak-anak ini ya kita kasih 2.000 gitu kan. Nanti yang lain 2.000 gitu kan. Misalnya ada 10 orang aja 2.000 itu sudah paham nih bukan hitung-hitungan gitu kan. Jadi apa namanya? Kalau 10 orang aja kita kasih 2.000. Iya. Iyalah. Nah, iya. Iya. Makanya kadang-kadang kita kasih ya itu tadi dibalik sedikit gitu kan. Apa nah, daripada banyak orang. Kan kaidah usul fikihnya juga kalau memang kita belum bisa melakukan sesuatu itu dengan semaksimal mungkin dengan ideal malah yutraku kullu tidak bisa dikerjakan semuanya, maka jangan ditinggalkan. Jangan sampai kita tidak mengerjakan amalan itu. Kayak gitu ya. Jadi kembali kita ke dalam niat kita juga. Kalau memang adanya segitu ya mudah-mudahan itu jadi pahala niat baik. Kalau memang yang jadi masalah ketika dia udah banyak, dia ngasih sedikit, itulah namanya pelit, bakhil, medit, padangki, manipol, ya kan? Apa lagi? Mau apa? Pama? Apa istilahnya pama? Pamala. Pamala itu apa? Pelit, orang bahasa Jawa, bahasa Banjar. Maka Nabi selalu berdoa seringkali Nabi doa mungkin setiap sholat ya. Na'udzubika minal ham wal huzn. Terus salah satunya na'udzubika ajza wal kasal wa na'udzubika minal jubn, dari pengecut. Jubun, pengecut dan bukhli. Sebab kalau kita sedekah kan ada tuh, mungkin hadisnya ulang Allahumma anfik munfikan halafan. Didoakan Nabi kalau bagaimana fikri bersedekah, ada orang-orang yang bersedekah itu kan di kalau kita sedekah apa kata Nabi apa dampaknya, apa manfaatnya ketika hilang sedekah? Banyak umur. Apa lagi? Rezekinya jadi luas kan gitu. Apalagi menolak tarfa'ul bala tadi. Tapi kalau masih kena bala juga berarti apa yang salah? Itu didoakan Nabi, itu enggak ada sih ya. Didoakan Nabi orang-orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah. Oke. Na'udzubika minal jubni wal bukhl. Oke, sedikit kita agak melebar. Jubnun itu artinya pengecut. Dalam Islam kita nggak boleh pengecut, tapi nggak boleh juga kita nekat apa bahasa? Harus ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu apa namanya? Kalau pengecut itu kirian yang negatif. Kalau nekat, bonek istilahnya kan ada bonek. Apa tuh? Bodoh nekat belum misalnya kayak Ilham nekat dia mau ngapain? Ilham nekat mau manjat tebing atau mau loncat, padahal belum ada latihan, itu kan nekat. Kecuali udah ada persiapan, udah nggak apa-apa menikah kan Ham. Jangan modal nekat aja kan gitu. Ada sesuatu tanpa persiapan, kita maju ke atas panggung tanpa persiapan, maka turun tanpa penghormatan. Oke. Itu yang kemarin kita bahas kan. Jadi di tengah-tengahnya antara pengecut dan nekat itu apa? Bahasa Arabnya asy-syaja'ah. Apa itu? Keberanian. Keberanian itu Islam harus berani. Kita harus berani tampil. Kita harus berani memang untuk apa? Pede di depan orang, percaya diri. Jangan sampai kita rendah diri, rendah hati yang dianjurkan, ya kan? Zaki yang disuruh perintahkan Rasulullah itu rendah hati, yang nggak boleh rendah diri. Berarti dia udah rendah diri itu udah meminimalisir, udah menyembunyikan potensi, mengecilkan potensi dirinya. Seperti itu. Oke, lanjut. Habis dah. Jadi intinya fadilah sedekah itu untuk kita apa aja? Satu, mencegah dari hati buruk, terus mencegah dari bencana, mencegah dari penyakit yang berbahaya, mencegah dari nilai C gitu. mencegah kita dari neraka jahanam. Neraka jahanam udah pasti, ya kan?
Apa jam tadi Am? Coba ulangin sedikit Am. Sedekah itu gunanya apa? Memperlancar rezeki, Rezeki. panjangkan umur, pahala. Jodoh. Ya betul, jodoh itu kan rezeki, betul. Oh iya sih. Maka nanti dia mau bayarin futsal ya katanya. Iya. Supaya enak jodohnya nanti, supaya mudah ya. Oh ya gini Pak, Ya kan ya Am? kenapa dia Pak? Jadi Kesimpulannya, hadis-hadis Nabi SAW mendorong untuk senantiasa kita bersedekah setiap hari, baik sedekah materi maupun non materi, karena sedekah merupakan amalan sunnah yang memiliki keutamaan dan hikmah yang luar biasa bagi yang mengerjakannya, yang dimana sedekah memberikan sesuatu dalam bentuk materi, menolong orang yang sangat membutuhkan, berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan, melangkahkan kaki ke jalan Allah seperti sholat di masjid, mengucapkan zikir kepada Allah seperti tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan istighfar dan lain sebagainya. itu juga sedekah. Ya? Berarti ada sedekah yang bentuknya apa? Sedekah itu bentuknya materi, ada bentuknya materi. Apa contohnya? Tadi senyum, terus apa tadi? Kita ke masjid, itu kan sedekah terhadap diri kita, kebaikan. Apalagi? Istighfar ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyah. Itu sedekah, coba kita sedekah hari ini. Harimah udah ada sedekah untuk jiwa harimah enggak? Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi ya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teruslah kita berdoa kepada Allah supaya bisa jadi apa? Ringan tangan. Apa? Ringan tangan? Maksudnya mukul gitu kayak wrestler bukan? Maksud ringan tangan itu apa? Dia tadi tangan kanannya suka memberi, sampai tangan kirinya pun nggak tahu. Jangan sampai nanti diungkit-ungkit, istilahnya dibangkit-bangkitkan. Ada Qur'annya bil manni wal azza, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azza. Kalau memang nggak mau sedekah, kalau memang nggak ikhlas, ya nggak usah sedekah tadi kan. Jangan sampai diungkit-ungkit, dibangkitkan. Ketika amalan itu kita angkat, kita ungkit, apa jadinya? Iya. Habis, hilang. Salah satu ciri amalan kita itu atau sedekah kita itu diterima Allah, seakan-akan kita kayak lupa gitu. Pernah aku bantu ya gitu. Kalau nggak lupa, kalau masih ingat ya pura-pura lupa lah gitu. Tapi kalau kita masih merasa ingat, merasa kayak aku dulu bantu si Arif, sekarang dia ingat pun nggak ada, negor pun nggak ada gitu kan? Minjam uang pun aku nggak dikasih. Ada kejadian seperti itu saudara saya. Pertama dibantunya, pas minjam uang, kan nggak ada dia sedikit pun. Jadi kayak dia istilahnya ternodai dia tuh. Udah habis, pahalanya selesai. Karena apa? Dia nggak ikhlas kan gitu. Mungkin ada pahalanya, tapi entah sekian aja berapa persen. Akhirnya kita doa kepada Allah supaya apa? Supaya amalan tadi kita diterima, rezeki kita wasian, amalan kita ya kan? Kayak mana doanya? Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan wasi'an nafi'atan mubarakatan kamilatan gitu. Wasalim salam. Ya itu aja lah. Wasi'an nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan saya juga minta jangan hanya minta jadi orang kaya kan gitu. Kemarin ya kan Ali harus minta jadi apa? Ali kan udah jadi orang kaya insyaallah ya enggak? Ya, yang kita doakan sama Allah supaya kita jadi apa? Jadi bukan jadi orang kaya, tapi jadi Dermawan. yang dermawan. Jadi orang yang dermawan. Sama seperti Ilham jangan minta istri, jangan minta diberikan istri yang soleha. Tapi mintanya kalau udah dermawan pasti orang yang hartawan kan. Kalau Ilham minta istri, sayang, bagus minta apa? Buy one get one. Doa satu dapat satu. Jadi mintanya apa? Istri. Enggak lah, jangan. Supaya dapat istri, kan dapat istri nih. Sebenarnya kan kita
kita juga mau bukan hanya istri tapi diberikan keturunan anak. Jadi minta doanya kan dari sekarang anak yang soleh atau soleha. Gak mungkin, insya Allah kalau anaknya soleh atau soleha, Rahman dinanya juga pasti juga anak istri yang soleha. Amin. Amin ya. Jadi gitu Satibi, doanya minta satu gratis satu, seperti itu ya. Supaya jangan banyak kali, doa itu nggak boleh banyak-banyak kali. Kenapa? Kalau nanti kita banyak-banyak kali, kata Allah ya, kau udah kasih kau udah kasih akal, kata Allah, kau udah kasih ilmu, udah dikasih kekuatan, kesehatan, kok mau masih minta lagi? Jadi sedikit-sedikit aja. Kalau saya misalnya seminggu sekali, tapi banyak ini istighfar. Tapi kalau minta doakan orang lain, itu boleh banyak, doakan orang tua, istri, bebas. Tapi kalau untuk diri saya malu kali sama Allah kalau setiap hari itu minta ampun wajib. Jadi kalau saya biasanya doa itu seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Kalau memang ada hajat kali butuh kali, ya setiap hari lah. Kalau memang butuh kali hilang, misalnya ada hutang atau apa, itulah ya doa dari keluar dari hutang kan dari sini nih. Minal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain. Nah itu kalau memang lagi kesulitan, boleh kita doa setiap hari. Tapi kalau memang Allah udah kasih Satibi, apa lagi yang kurang Satibi? Nah, udah enak kali hidupnya kan. Nah. Udah matang Pak. Hebat kali hidupnya ya. Udah senang kali ya kan. Tapi sunnah Rasul. Mungkin yang Pak Yaman itu, yang Padang itu, mungkin dia mengambil inspirasi dari Siti Khadijah. Bagaimana hukumnya kok? Kata Sosomat kayaknya boleh. Sekira saya gitu lah ya. Intinya ketika kita malah sedekah, ilustrasinya kalau saya ilustrasikan seperti misalnya kayak di Sibaya nanti. Di Sibaya itu kan ada mata air di gunung itu kan, ada mata air Pak. Mata air itu kita anggaplah harta kita, uang kita. Ketika mata air itu kita sendat, kita hambat, kita kasih apa namanya kalau itu namanya bendung, kita bendung, nggak kita salurkan. Atau gini, air pipe itu dia anggaplah dia mengalir air pipe itu. Terus kita sumbat airnya, tidak kita buka kerannya, dia pasti nanti akan meledak. Sebenarnya air ini pasti akan membeludak, ya kan? Sibaya itu kan ada banyak mata air kan, Sinago. Kalau dia dihalangi mata air tadi, kalau hartanya itu disembunyikannya, ditutupinya atau ya sabu alazi wa idul humazatil maza alazi jama'a malahu wa adada dulu. Adada dia dikumpulkannya, mau ada uang mau 100 juta kurang lagi, mau 200 juta, ada satu gunung emas, mau lagi gunung emas lagi, pokoknya wa adada. Kepengen dia jadi orang kaya, terpandang, udah punya Pajero, pengen expander, pengen apa lagi? Hanover, apa lagi? Cooper, apa lagi yang lebih lagi? Ferrari, Lamborghini, apa semuanya kan? Ya, Ilham udah punya Ramadina, kepengen lagi Ramadana. Udah ada istri 1, mau istri 2 ya kan? Itu namanya nggak bersyukur ha? Nggak boleh gitu ha? Kenapa kan? Kita harus merawatkan air kita masing-masing. Kita harus menyalurkan air itu, walaupun tadi sedikit. Jangan sampai berkarat ya kan? Jangan sampai berkarat, jangan sampai sumbat. Kalau enggak kita salurkan, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dia akan keluar. Ada orang yang pelit, nanti dia kita kena sakit. Ya tadi kan? Kita sakit apa? Dia sakit apa? Kolesterol, asam urat, apa lagi? Asam manis, asam pade, asam belimbing, apa lagi? Asam Jawa kan gitu. Tahu? Kalau atau anaknya kena masalah, kena narkoboy, apa lagi? Atau ditangkap dia si Sambo, kena KPK, kena hukuman kan? Sombong kali kan gitu. Nauzubillah. Jadi itu ya, sedekah itu penting kali Muhammad Islam. Banyak orang yang bagus ibadahnya, tapi ketika dia sosialnya kurang, sedekahnya kurang, kata-katanya pun tidak dijaga gitu. Mudah-mudahan kita terlindung dari hal-hal yang membuat kita celaka atau jauh dari Allah, ridho Allah. Karena hakikatnya hidup kita ini hanya mencari ilahi anta maksudi warido kamatulib. Satibi itu pasti, apakah Satibi pertanyaannya diridhoi Allah hidupnya? Kalau kita cari pertanyaannya ini, hidup kita ini, semua kita ini, apakah hidup kita atau tingkah laku kita, aktivitas kita ini atas izin Allah nggak? Allah mengizinkan nggak kita datang ke sini? Allah pasti mengizinkan. Setiap amal yang kita lakukan pasti sudah atas izin Allah. Tapi pertanyaannya, ya kan,
pertanyaannya apa? Apakah izin Allah itu di dalamnya include masuk juga terdapat ada di dalamnya ridhonya? Ilham diizinkan Allah menikah. Tapi apakah nanti dalam pernikahan itu adalah keluarga yang ya kan? Sakinah mawaddah. Wah, makanya sih Ilham suka. Saya lihat saya cakap sakinah bersamamu katanya ya. Itu doa kan, Ham? Alhamdulillah mudah-mudahan itu. Ya, jadi pertanyaannya apakah setiap aktivitas kita itu dapat ridho Allah? Kalaupun kadang ada kesalahan dosa, itulah istighfar. Astagfirullah. Satu, dua, oke. Saya sih jawab ya kan. Silakan. Kalau ada yang mau, coba bilang. Oh, moderator. Dikembalikan ke moderator. Habis ini Ali ya. Ada apa masih ada Pak? Masih ada dua. Udah Pak, pertanyaan apa lagi lagi? Pertanyaan seharusnya pertanyaan. Tadi pertanyaan Bang Ali tadi. Coba ya buka dulu. Apa dulu? Sampaikan dulu. Baiklah, kami buka sesi tanya jawab dan kami hanya membuka Berapa satu? Dua. dua pertanyaan saja. Saja ya. Single dong. 5. Teman-teman yang ingin bertanya, Ada? silakan.